Pernah. Ditawarin juga pernah. Padahal itu udah Lewat status. situ gitu. Bener. Iya. Aku tuh kayak gitu loh. Beda-beda bahasanya tuh. Yes. Tekniknya gimana? Yes. Beda-beda ya. Oke. Gak usah. Nggak usah lah, ngapa kayak gitu tuh, udahlah. Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Vivin! Wow, ya ini luar biasa sekali. Terima kasih Vivin sudah hadir di program ini. Aku juga mengucapkan terima kasih udah diundang di sini karena akhirnya ini berada di dunia kenyataan ya. Bukan mimpi ya. Bukan mimpi. Ya, ini Vivin ini MC hits nih di Pekanbaru dan di Riau saat ini. Siapa yang nggak kenal sama Vivin? Amin ya amin. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Harus sehat. Harus sehat ya? Sehat. Kalau nggak sehat, aduh susah. Nah, kesibukannya apa sekarang, Vin? Kesibukan masih seperti biasa sih Bang. Jadi masih kegiatan, event. Ya. Event-event karena sekarang kan udah mulai ada sedikit pelonggaran ya. Jadi event-event udah mulai baik untuk event corporate dari instansi pemerintahan, wedding juga udah mulai aktif jalan lagi lah gitu. Nah, kita kan kemarin sempat pandemi. Sekarang masih situasi pandemi, cuman kan alhamdulillah sudah mulai menurun. Mulai menurun, betul. Waktu awal-awal pandemi itu gimana? Nasib para host dan MC. Aduh, luar biasa. Ini seru juga nih Bang. Nah. Jadi memang kalau misalnya ngomongin soal masa pandemi, kita kan 2019 itu kan lagi aktif-aktifnya event ya. Betul. Semua event aku tuh hampir setiap hari. Terus aku udah mikir gini, oh tahun 2020, kan 2020 ya. Bakalan meledak gitu. Bakal meledak. Waduh, kayaknya bakal panen besar nih karena tahun cantik. Iya, 2020. 2020. Keren. 2020. Jadi kayaknya ini bakal banyak event-event besar gitu ya. Kayaknya bakal ini nih gitu. Terus tiba-tiba di Maret itu kan udah mulai isunya tuh, sampai akhirnya udah mulai PPKM ya, udah zona mulai merah, bener. Nah di situ secara beruntun kayak event aku semuanya yang pending, batal sampai udah nggak ada kejelasan. Jadi sekitar 3-4 bulan itu bener-bener nggak ada event sama sekali. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Terus ngapain kalau lagi kosong itu? Kalau lagi kosong ya udah aku Bikin jadinya- Insta story. Oh iya, nah untungnya Iya. aku cukup aktif Bang di sosial media. Karena aktif di sosial media akhirnya ya untuk untuk menutupi bulanan itu, Iya. aku tuh dari endorsan. Nah, jadi ada beberapa endorsan, paid promote itu masuk. Jadi itu kayak menggantikan untuk event-event yang nggak ada gitu. Vivin aktifnya di Instagram. Instagram. Nah, nama Instagramnya apa, Vin? Vivin Anjali Swito, silahkan Nah, itu di follow tuh. Ada 26.000 followers sekarang. Wow, luar biasa. Si Iqbal aja untuk nyampe 200 followers susah lah ya. Gimana triknya tuh, Vin? Apa harus cantik dulu, eksis atau gimana? Harus aktif. Harus aktif. Pentingnya followers menurut Vivin seperti apa? Wah Bang, followers itu benar-benar menurut aku di zaman sosial media seperti sekarang ini, punya followers yang banyak itu tuh kayak udah seperti sebuah aset tersendiri Bang. Oke. Jadi aset itu sekarang itu bukan hanya aset secara fisik, tapi aset digital juga itu penting. Wow, asik nih, aset digital. Bener. Ini baru dengar nih. Baru dengar kan? Baru dengar. Bener. Keren nih. Jadi kayak aset digital tuh seperti Instagram dengan followersnya banyak, website dengan pengunjungnya banyak, YouTuber dengan view atau subscriber yang banyak. Itu adalah sebuah aset digital. Jadi dulu awalnya Vivin main Instagram itu kan nggak pernah kepikiran akan seperti ini. Oke. Jadi Vivin aktif waktu itu post-post di Instagram itu memang sebagai profil MC, profil kegiatan. Alhamdulillah di situ kan followersnya naik dan sekarang Vivin merasakan dampak dari followers yang banyak itu dari 2019 lah ke sekarang, apalagi sejak pandemi. Artinya mulai menekuni ini bukan dari awal ya. Setelah melihat ini ternyata bisa profit, bisa untung, baru mulai. Bener. Ada beban nggak, Pin, untuk mengupload sesuatu? Beban moral, karena kita akan dilihat banyak orang. Betul. Kita di trend center. Betul. Itu gimana tuh? Jadi pasti ada beban karena memang kan kita kan jatuhnya kan mempengaruhi orang. Ya, influencer ya. Influencer kita mempengaruhi orang. Jadi dengan apa yang kita sampaikan, kita tentu kan harus hati-hati. Betul. Hati-hati jangan sampai nanti yang kita promosikan ini salah. Yang pertama, yang kedua adalah kita menyampaikan informasi yang keliru
atau kita mempromosikan sesuatu yang sebenarnya itu nggak boleh dipromosikan, misalnya kayak gitu. Iya. Jadi memang tuntutannya itu besar, karena ketika kita sudah punya followers yang cukup banyak, ada tanggung jawab di situ. Nggak bisa sembarang posting, kita mesti lihat dulu, oh ini aman nggak untuk diposting gitu. Terus Pipin kan dapat endorse yang banyak juga tuh. Pernah milih nggak? Selektif nggak dalam memilih yang apa mau? Iya, selektif. Apa aja nih yang nggak mau diterima yang pernah ditolak nih? Judi online. Pernah. Ditawar judi online. Padahal itu duitnya banyak ya. Banyak itu. Terus? Tapi itu kan nggak, itu kan ilegal ya Bang ya. Iya. Jadi aku nggak terima kayak gitu. Kemudian endorse yang seperti apa ya? Ada beberapa juga mungkin endorse yang nggak sesuai sama Pipin. Obat Iya, obat pembesar peninggi. Iya. Pernah juga ditawarin begitu? Sering. Boleh nggak Kak ini promosiin ini, promosiin itu gitu. Cuman karena ya aku pilih, karena apa? Karena apa yang kita promosikan itu kan akan berpengaruh sama personal brandingnya kita, image kita di mata followers kita gitu. Jadi itu yang harus kita jaga. Dan ternyata aku tuh memetik hasilnya tuh sekarang. Aku menanam itu di 2013, 2014, aku menuainya sekarang. Dia tidak langsung instan gitu ya, betul butuh proses ya. Betul. Gimana cara Pipin menyikapi netizen yang mungkin komentarnya itu agak nyelekit atau gimana caranya? Atau ada nggak? Atau jangan-jangan, wih Kak Pipin pokoknya muji-muji semua atau gimana? Iya. Kalau misalnya yang berkomentar langsung di kolom komentar, alhamdulillah sejauh ini belum ya Bang ya, jangan sampai. Makanya kenapa kita harus menjaga personal branding kita tadi. Tapi kalau misalnya orang ada yang DM gitu, paling dia tuh kayak mengkritik, jangan gini dong, misalnya nih aku lagi nge-review makan, aku nge-review makan tuh makannya sambil bicara, nah itu kan nggak sopan ya. Nah, jadi ketika Vivin kalau misalnya nge-review makanan jangan sambil bicara misalnya gitu, oh itu jadi masukan dong buat aku Bang gitu. Oh yang begitu justru Pipin respon dengan bagus, iya benar, baik, itu kan masukan jadinya. Iya. Nah kalau misalnya dengan komentar-komentar yang hate speech lah jatuhnya ya, komentar-komentar yang negatif gitu, balik lagi sama cara kita nge-branding diri kita gitu kalau menurut Vivin. Karena hari ini memang kalau misalnya kita itu enggak mulai membranding diri kita, ya kita akan mudah terlupakan. Artinya apa yang kita terima itu tergantung apa yang kita perbuat. Yes, betul. Jadi Pipin untuk membatasi hal itu, jadi setiap yang Pipin lakukan itu Pipin harus selektif gitu. Betul. Pipin selektif. Oh iya nih cocok nih sama karakter aku. Pipin terima. Kalau nggak cocok dan Pipin nggak sanggup, ya Pipin nggak mau memaksakan gitu. Di bermain di medsos itu pernah nggak Pipin sampai aku nggak mau lagi lah. Aduh. Capek. Benar. Begitu dijenuh kan pasti ada orang. Benar. Benar ya? Sekarang lagi merasakan. Wow. Jadi memang ada kalanya kita merasa capek dan lelah untuk tampil bagus, harus tampil yang sesuai dengan yang wow lah gitu di sosial media. Itu kita capek, kita lelah, kita mau udahlah gitu. Tapi karena itu sudah menjadi sebuah bisnis, ya mau nggak mau kita harus profesional. Profesional, jadi jatuhnya ke situ arahnya. Kita kan kalau yang kita posting, ini aku pribadi gitu sih. Kita posting tentu kita cari tuh yang paling bagus tuh. Betul. Kalau masih kurang bagus diedit tuh. Oh iya benar. Cari filter pokoknya yang paling bagus. Nah, apakah memang betul harus begitu? Atau Pipin pernah nggak sampai ke titik udahlah apapun keluarin lah gitu, mau lagi jelek, mau lagi belum dandan gimana gitu. Pernah nggak? Enggak sih. Atau tipikal orang yang memang harus selektif kali gitu kan? Iya. Nah, jadi karena Vivin harus tahu nih, ini sosial media ini posisinya sebagai apa nih? Kalau sosial media itu Instagram pribadi kita, kalau kita mau tampil apa adanya, itu beda lagi dengan sosial media yang kita ingin tampilkan sebagai personal branding kita. Kenapa? Kalau personal branding kita itu berarti kita sudah harus tampil sesuai dengan image yang ingin kita tampilkan. Nah, Vivin ingin tampilkan image yang apa? Image sebagai perempuan muda yang feminim, yang image-nya itu smart misalnya seperti itu. Berarti yang akan Vivin pilih, yang akan Vivin posting adalah yang sesuai dengan apa yang Vivin ingin tampilkan gitu. Karena yang namanya sosial media ya
kita nggak perlu munafik. Kita memang ingin menampilkan sesuatu yang bagus, sehingga yang kita tampilkan itu yang bagus-bagus. Apalagi kalau itu sudah menyangkut padahal yang lingkupnya itu udah jadi bisnis gitu. Pipin mulai bermain medsos ini sejak kapan ya? 2013. Waktu itu masih SMA atau sudah kuliah? Sudah kuliah. 2013 itu baru-baru Instagram muncul lah pada waktu itu. Biasanya kan kebanyakan orang medsos ini jadikan tempat curhat. Betul. Tempat dia pengen eksis dan lain sebagainya. Gitu. Bahkan hal-hal yang memang nggak perlu diketahui orang pun, dia drop ke sana. Betul. Gimana cara Pipin menyikapi agar bisa gitu? Bang, itu aku setuju banget ya. Kadang-kadang tuh kita tuh kalau merasa capek, kita tuh pengen curhat. Betul. Kita tuh lebih kayaknya pengen bikin status kan di sosmed. Kalau kita lagi kesel sama orang, kita pengen nyindir orang tuh lewat status. Situ, gitu. Bener. Aku tuh kayak gitu. Pernah begitu enggak? Aduh, mana ini pernah kasus. Jadi makanya aku tahu mengerikannya sosial media itu kalau kita sembarangan bikin status. Itu pada waktu itu aku pernah mau pulang kampung. Aku mau pulang kampung, jadi aku lewat pelabuhan. Jadi aku waktu itu di pelabuhan itu lagi ada kasus pungli. Betul. Yang dipungli ini itu aku. Itu rutin di mana-mana pelabuhan. Nah, itu sebenarnya betul. Biasa aja sih ya, Jadi aku tulis status di Instastory. Aku bikin di Instastory waktu itu ini kasus pungli ini, terus aku merepet-repet lah tulis di status, dan yang lihat itu banyak banget sampai akhirnya heboh di mana-mana, sampai akhirnya tuh dimasukin berita di koran gara-gara status aku tadi. Dan tau nggak, setelah kejadian itu banyak teman-teman aku ngirim berita pungli itu di apa namanya, diberantas gitu diberantas itu satu. Terus waktu itu aku pulang kampung, jadi di kampung aku itu lagi sampah banyak, jadi lagi ada sampah berserakan di jalan. Jadi aku nulis status di Instagram sama di Facebook. Aku nulis status, ini sampah gini bla 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 bla. Terus itu satu kampung heboh dong, gara-gara aku merepet-repet begitu. Karena banyak perhatian ke sana gitu. Benar. Tapi ini nggak semuanya yang bakal dapat respon kayak gitu. Yes, betul. Ada orang-orang tertentu. Dan Pipin harus bersyukur, ini bisa jadi anugerah, bisa jadi bencana. Betul. Anugerahnya ketika ini memang memberikan dampak yang positif. Bencana mungkin ketika direspon negatif. Betul. Karena ada juga teman yang nulis status, marah-marah, maki yang nengok cuma 3. Bener. Itu nanti Iqbal perlu belajar tuh supaya gimana caranya dia itu bisa ditengok oleh orang banyak. Bener. Jadi itulah pentingnya kekuatan sosial media gitu. Kita bisa menggerakkan sesuatu. Dan yang kita gerakkan itu ya bisa meresponnya beda-beda, meresponnya positif, bisa meresponnya negatif gitu. Itu ada kopi kita minum dulu. Aduh. Santai, ini seru nih ngomong sama Pipin. Aduh. Tapi ini kopi bukan endorse Pipin. Oh ini. Iya, belum endorse. Terbuka untuk endorse ya, tidak ya? Untuk endorse. Siap. RTV ini kan siap nanti ini kan? Wih, siap, kita bisa siap kok taruh plang di sini. Bisa, ya. perlu sih. Oh bisa ya, siap. Bahkan Pipin menjadi brand ambassador-nya kan siap. Wih, siap. Pin, MC di mana-mana. Nah, yang jadi tanda tanya itu, biasanya kan ada orang MC, tapi identik dengan satu tipe acara. Biasanya MC pernikahan dia eksis di situ saja, terus MC anak muda gitu dia di situ saja, atau acara-acara formal atau jabatan dia pokoknya fokus di situ saja. Nah kalau Pipin ini kan masuk ke semuanya, ini jenis apa ya? Bisa berubah-berubah. Agak rakus ya semuanya ya. Jadi gimana nih? Itu butuh wawasan. Wawasan yang memang kita kan kalau MC kan harus tahu nih apa yang mau kita bawakan. Itu gimana caranya kok bisa masuk ke seluruhnya? Bagi-bagi dong triknya. Vivin banyak belajar dari semua tandem Vivin. Jadi dengan siapa MC duet Vivin. Jadi awalnya Vivin itu kan memulai karir MC ini adalah dari MC non formal, dari acara-acara Car Free Day, acara-acara yang seru-seruan gitu. Nah kemudian di situ kan Vivin belajar berarti MC non formal. Kemudian pada waktu itu ditandemkanlah sama salah satu MC protokoler gubernuran Bang Zuhri. Vivin banyak belajar dari beliau juga gitu tentang bagaimana kita membawakan acara formal, acara pemerintahan. Beda-beda bahasanya tuh. Yes. Beda-beda ya. Beda-beda. Dan
kemudian Vivin MC wedding kan baru-baru ini gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi jadi banting setir dong. MC wedding. MC wedding jadinya. Lancar kan? Lancar alhamdulillah. Karena Vivin mungkin adalah tipikal yang suka belajar, senang menyesuaikan diri. Vivin lihat seperti apa orang membawakan acaranya itu. Nah, Vivin kan bawain dengan gaya Vivin. Misalnya nih, karakter Vivin tuh seperti apa? Vivin tahu karakter Vivin, Bang. Karakter Vivin adalah udah karakter MC yang feminim, bawain acara anggun aja udah. Jadi Vivin nggak mencoba untuk membawakan acara dengan gaya orang lain gitu. Berarti triknya kita harus tahu jati diri kita siapa. Jati diri kita, betul. Jadi kita tinggal menyesuaikan nih, kalau misalnya acaranya acara seru-seruan, berarti kan kita juga harus tipikal membawakan acara juga harus lebih yang fun, heboh. Itu juga beda kan acara yang dia sifatnya gathering dengan acara kita pameran di mall kan jualan banget tuh. Betul. Ya kan, ayo bapak ibu, yuk ini lagi promo spesial hanya hari ini. Wow. Itu benar-benar ngebacot terus semuanya. Betul. Ini ibu, ya ampun luar biasa, yuk. 2.000. Iya benar. Semua jurus-jurusnya ya. Pokoknya acara pemerintah kan langsung kayak yang bapak ibu yang kami hormati, bla bla bla. Kalau undangan, kalau di wedding, di suasana yang penuh dengan cinta dan kasih sayang pada hari ini kita semuanya hadir untuk memberikan doa restu gitu kan. Sebenarnya itu bisa dipelajari, Bang. Sebenarnya itu bisa dipelajari. Dan tinggal bagaimana kita membawakannya kan. Dan satu lagi sih memang jam terbang. Jam terbang itu berpengaruh. Vivin tuh sangat sangat memegang teguh prinsip ala bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Jadi orang-orang hari ini melihat kayaknya, wah Vivin bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa ini. Padahal sebenarnya hanya karena terbiasa aja, Bang. Mulai tampil itu sejak kapan sih, Vin? Kok bisa tampil di depan umum itu? Kalau Vivin kan merantau nih di sini, merantau ke sini itu tahun 2010 kuliah. Dari mana asalnya? Dulu. Dari mana asalnya itu? Asal dari Sungai Guntung. Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir. Yes, benar. Negeri Seribu Parit. Negeri Seribu Parit, Negeri Seribu Jembatan. Betul. Benar. Jadi Vivin dari lahir sampai SMA di Guntung, kemudian Vivin kuliah di UNRI tahun 2010. Nah, pas kuliah di UNRI itu Vivin mulai banyak ikut kegiatan, udah mulai ikut lomba-lomba. Nah, lomba-lomba yang Vivin ikutin pun juga termasuk sebagai salah satu batu loncatan Vivin untuk akhirnya bisa nge-MC gitu, Bang. Memang passionnya dari dulu tuh nge-MC? Passionnya suka tampil. Lebih kepada itu ya? Iya, suka tampil. Nah, suka tampil, jadi pada waktu di kuliah itu ada lomba-lomba, kan tampil tuh. Iya, betul. Vivin ikut lomba tuh. Itu salah satu prinsip yang selalu juga Vivin sampaikan nih kepada teman-teman mahasiswa gitu. Kita tuh selagi kita di masa kuliah itu jangan pernah takut untuk ikut lomba, Bang. Apapun ikuti gitu ya? Yes, benar. Kenapa? Karena menurut Vivin tuh orang-orang atau mahasiswa yang sering ikut lomba dengan yang jarang ikut lomba itu kadang-kadang tuh punya mental juang yang berbeda. Nah gini Vin, ini kan perkara perempuan sama laki-laki ini kan beda nih. Iya. Tapi laki-laki kan perlu tahu juga. Iya. Biasanya abang sempat dengar cerita dari teman-teman yang perempuan-perempuan itu untuk membangun kepercayaan diri. Gitu. Padahal Pipin setuju pasti kan dengan ungkapan bahwasanya semua perempuan itu cantik. Pada dasarnya semua perempuan itu cantik, punya potensi. Tapi mereka itu untuk membangun kepercayaan dirinya itu. Nah itu gimana cara Pipin kok bisa langsung, aku harus explore nih. Balik lagi, kalau menurut Vivin tuh kita harus tahu dengan diri kita. Vivin itu suka tampil di depan. Jadi gini, ada karakter yang memang suka tampil di depan. Ada karakter yang nggak suka dia tampil di depan, Bang. Dia sukanya di belakang layar. Nah, dan juga tentunya hal ini berpengaruh sama cara dia membangun kepercayaan diri, gitu. Kalau misalnya Vivin nih bisa percaya diri tampil di depan dengan seperti apa? Ya dengan berpenampilan yang baik, berpenampilan yang cantik. Nah, terus tuh ya kepercayaan diri juga otomatis akan muncul gitu. Nah kalau misalnya untuk teman-teman yang lain yang mungkin merasa kurang percaya diri, itu bisa jadi juga ada pengaruh dengan lingkungan, Bang.
Ada ya pengaruh. Pergaulan itu berpengaruh yes, nggak? Jadi pergaulan itu sangat besar sekali pengaruhnya dengan bagaimana kita tuh memunculkan rasa percaya diri. Kalau kita terbiasa berada pada lingkungan yang toksik, anak zaman now tuh toksik gitu, benar nggak sih? Betul. Ya. Jadi kayak, aku pengen deh kayak gini, terus temennya bilang kayak, nggak usah ngapa kayak gitu tuh, udahlah, bener nggak sih bang? Betul. Ada lingkungan yang kayak gitu loh, lingkungan yang membuat kita tuh nggak bisa naik ke atas, dia udah langsung kayak. Yang lebih parahnya baru mau muncul terus, apaan sih? Iya bener, aku nggak bisa kayak gitu bang. Apaan sih? Kalau langsung ngomong nggak usah, itu masih enak deh. Bener. Tapi dihujat di belakang. Nah bener. Apa lagi nih, misalnya nih si teman kita nih pengen ikut lomba fashion show. Ngapa lah kok ikut-ikut kayak gitu tuh, nggak usah lagi, gitu kan, nggak akan menang loh, misalnya gitu. Banyak tuh begitu. Bener, nah itu menurut Vivin lingkungan toksik yang kita kan akhirnya jadi kayak yang, sudah lah takut lah nanti diomongin sama teman-teman gitu. Akhirnya kita nggak jadi ikutan lomba gitu. Jadi lingkungan pergaulan kita tuh sangat besar sekali pengaruhnya terhadap memunculkan rasa percaya diri kita. Nah Vivin pada waktu kuliah itu Vivin tuh banyak ikut organisasi. Aktif ya di kampus ya. Iya ampun, Vivin tuh punya prinsip waktu kuliah itu adalah semua harus dicoba. Ngomong-ngomong kuliah di mana dulu? Unri jurusan? FKIP. FKIP kimia. Guru dong? Harus jadi guru kimia. Guru dong? Harus jadi guru kimia. Jadi bu guru ya? Iya. Dulu pernah main film, itu jadi bu dokter. Nggak mau ngomong kemarin kalau dia ini ternyata FKIP. FKIP. Iya, angkatan berapa Vivin? 2010. 2010? Nah, MC udah banyak nih pokoknya, udah cukup lama ya, bertahun-tahun Vivin di dunia itu. Pernah nggak ngalami momen drop di sana? Misalnya gini nih, kita udah tampil maksimal terus nggak dibayar, atau dijadwalkan begini terus mengecewakan yang penyelenggaranya. Pernah nggak ngalami hal-hal yang begitu selama ini? Banyak ya, maksudnya tuh setiap kali acara kan kita banyak menemui hal-hal tuh kan gini, nggak semua acara tuh akan berjalan dengan sempurna. Kadang-kadang ada yang kita temui pelaksanaan acara tuh bikin kita kesel, bikin kita dongkol atau gimana yang akhirnya mood kita jadi turun gitu ya, maksudnya gitu kan bang. Banyak, sering. Tapi Pipin tuh pokoknya berusaha apapun yang terjadi di belakang layar, pada saat kita tampil tuh harus yang. Nah itu tuh, yang begitu tuh yang susah itu. Iya sih bang. Benar itu. Masa iya sih? Biasanya kalau ada, enggak lah. Pasti bad moodnya kelihatan kan? Pasti. Nah aku tuh diajarin waktu ikut karantina Putri Pariwisata. Jadi itu kan kita tuh kan kalau karantina itu lelah ya, capek. Pada saat kondisi kita lelah capek, kita tuh paling gampang bad mood, paling gampang marah. Nah jadi pada saat itu kita diajarin bagaimana supaya kalau kita udah capek, lelah, terus pada saat kita harus mau naik panggung atau gimana, kita tuh harus yang kayak cantik. Harus begitu ya? Iya, jadi kalau misalnya abang lelah bilang tampan. Wow. Jadi kayak mensugesti diri gitu kayak. Itu efektif ya, yang kita rasakan. Ya untuk ya 5 menit 10 menit di atas panggung efektif. Oke ya. Nanti dia ngalir sendiri tuh ya dengan situasi udah mulai rame, udah mulai apa. Bang Pipin tuh banyak tuh event yang misalnya panitia lagi nggak ready. Iya. Nggak ready, terus dia bilang, yaudah asal panggil aja lah. Nah itu Pipin tuh nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Gitu. Karena kan yang malu kita ya. Iya betul. Karena kita yang tampil gitu. Yes benar. Ya asal sebut aja lah Pin. Pokoknya yang ini asal naik aja. Oh nggak bisa. Itu banyak ya Pin yang begitu. Banyak. Udah itu yang bikin dongkol. Jadi kalau misalnya kita disuruh udah asal baca aja. Ya lu enak suruh asal baca aja, yang tampil di depan nih kita gitu. Jadi kalau kelihatan begonya ya kita yang kelihatan bego kan. Memang iya, betul. Makanya aku tuh suka kayak kesel kalau kayak gitu tuh. Tapi tetap maksimal lah ya, walaupun begitu ya. Walaupun kayak gitu tuh ya udah harus cantik, di depan lagi harus cantik. Iya, Kalau nggak dibayar, pernah nggak? Dijanjikan udah selesai, terus nggak dibayar. Pernah nggak ngalamin momen? Sejauh ini alhamdulillah belum pernah sih. Dan bayarannya gede ya Pin ya? Seiring ini lah. Untuk menciptakan itu peningkatan nilai ekonomis tadi. Kan nggak bisa itu. Betul. MC langsung pengen dibayar sekian lah. Betul. Itu gimana itu? Betul. Ini seru juga benar. Jadi awal tahun 2014 lah ya, 2012 mulai awal-awal dulu nge-MC,
bayarannya ya maksudnya alhamdulillah ya pada waktu itu, karena kan baru-baru mulai awal gitu ya. Sekitar berapa ya? 250.000 per event ya? Per event. Oke. Lumayan untuk mahasiswa pada masa itu gitu kan. Jadi kita kan melihat juga sebagai MC baru, kita melihat MC senior, bagaimana mereka menempatkan diri di setiap acara, bagaimana ini. Akhirnya Vivian pelajari satu hal, bahwasannya memang kita sebagai MC itu memang bukan hanya soal bagaimana kita membawakan acara, itu kan udah pasti, ya kan? Kita membawakan acara, itu udah pasti. Tapi yang kedua adalah bagaimana kita berpenampilan, dan yang ketiga itu adalah bagaimana attitude kita. Oh, itu penting ya, Vin ya? Yes, karena setelah Vivin pelajari lebih dalam lagi, banyak kok yang MC bagus-bagus misalnya, tapi kadang-kadang menjadi pertimbangan ketika attitude-nya nih kayaknya kurang cocok nih sama kita. Ini heboh nggak asal heboh gitu ya? Yes. Karena kadang-kadang saking heboh jadi lupa kontrol. Yes, bisa salah sebut brand, bisa salah sebut orang, bisa mungkin gestur-gesturnya yang bener, sedikit apa? yang membuat orang kurang nyaman, kayak apaan sih ini MC-nya lebay banget misalnya kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Nah, jadi itu kan berarti attitude di acara. Iya, betul. Attitude dengan panitia, attitude dengan IO itu juga berpengaruh. Jadi sampai sekarang itu bikin jaga ya? Yes, benar. Karena kan kalau kita tuh ingin menjadi MC setahun 2 tahun itu tuh kan ya gampang, Bang. Betul. Kenapa gampang? Ya karena kalau misalnya acara banyak, MC-nya dikit, maka akan banyak MC baru yang bakal muncul. Tapi untuk mempertahankan itu lebih lama lagi, tentu kan nggak hanya sekedar untuk bisa nge-MC aja. Nah, bicara soal dunia MC, Vivi ini kan cukup lama nih. MC baru kan akan muncul terus tuh. Betul. Akan muncul dengan model dan tampilan baru. Ketika mereka bertanya ke Vivi, sharing dengan Vivi, sikap Vivi seperti apa? Akan terbukakah? Atau ada yang ditutupin? Ini bisa ini nggak boleh maju nih, itu gimana? Kalau Vivin adalah tipikal yang senang berbagi, Bang. Orang kalau misalnya nanya, "Kak Vivin gimana sih gini-gini?" Vivin akan sampaikan gini gitu. Jadi misalnya ada beberapa adik-adik MC ini kan nanya, "Kak, kalau kayak gini gimana, Kak?" gitu. Vivin akan sampaikan sesuai dengan apa yang Vivin tahu, Bang, gitu. Karena balik lagi, ilmu itu kan semakin kita bagi dia semakin apa ya istilahnya, semakin banyak lah datang ke kita gitu, Bang. Semakin banyak kita memberikan, semakin banyak kita menerima. Artinya tidak akan ada 2 Vivin, itu yang paling penting. Yes. Hanya ada 1 Vivin, walaupun banyak yang meniru Vivin. Iya, benar. Jadi walaupun kita berbagi ilmunya, tapi ya tetap rezeki masing-masing. Kemudian juga kalau orang maunya Vivin, ya tetap aja gitu. MC baru ini gimana pandangan Vivin? Mereka ada saran nggak untuk adik-adik ini? Aduh, Bang, Vivin bener-bener kayak takjub banget, Bang. Semenjak di 2020 ke sekarang ini, udah banyak banget, Bang, muncul teman-teman adik-adik MC yang udah mulai maksudnya yang muda-muda yang merambah dunia MC. Tapi itu memang lebih banyak kan ke MC wedding kali ya, Bang, ya, kalau Vivin lihat, benar. Jadi masih agak sedikit terbatas yang mencoba untuk ke MC non formal gitu, kayak gathering atau corporate event gitu. Itu yang masih agak sedikit terbatas gitu. Jadi di wedding yang lebih banyak. Pernah nggak berpikir pengen buka kayak sekolah public speaking gitu? Gimana? Banyak banget, Bang, yang minta, Bang. Banyak. Tapi kayak aku bingung kalau bingung bagi waktu saking sibuknya. Karena aku gini, Bang, aku itu kan otodidak, Bang, belajarnya. Aku otodidak. Aku nggak punya dasar hukum apa-apa konsep teorinya, standarnya gitu ya, betul. Kecuali misalnya aku pernah sekolah public speaking Choki Sitohang. Ada nih sertifikatnya nih. Terus aku punya nih kapasitas untuk mengajarkan orang. Itu aku berani gitu. Tapi udah banyak yang ngajakin ya? Banyak. Jadi sejauh ini orang-orang kan minta aku buka kursus. Aku bilang kalau untuk buka kursus kayaknya aku belum sanggup sekarang gitu, kecuali nanti kalau misalnya aku belajar yang bener-bener secara kursus atau apa gitu yang aku punya legalitas untuk mengeluarkan sertifikat. Kan gitu kan? Iya, betul. Aku buka kursus public speaking, otomatis aku akan mengeluarkan sertifikat kepada yang aku ajarin. Nah, kalau aku sendiri nggak punya sertifikat kan aku
gimana aku mau ngajarin orang? Atau gini, buat sendiri dengan model Pipin sendiri, dengan sertifikat Pipin sendiri. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Sejauh ini orang-orang banyak ngundangnya itu sebagai pemateri workshop. Ya. Jadi sekali datang lah gitu. Jadi alhamdulillah udah pernah sharing di kalangan mahasiswa, sampai juga waktu itu ada Bimtek, anggota DPRD dari Sumbar. Pernah ya sampai 2 kali. Jadi yang paling menarik ini Vivin juga Putri Pariwisata Indonesia. Tahun 2014. Bisa cerita kan pengalamannya gimana? Ini prestasi yang cukup membanggakan. Benar. Sebagai orang Riau ini kita harus apresiasi. Betul. Kita beri aplaus untuk Vivin. Itu yang sorak tadi namanya Iqbal. Oh iya. Bang, di sini dia tuh sorak, Vin. Oh gitu, soraknya manual ya? Manual. Iya, Kita nggak pakai efek. Terus, Vivin gimana ceritanya? Nah, itulah makanya aku bilang teman-teman mahasiswa tuh jangan takut ikut lomba, Bang. Oke. Jadi aku tuh dari zaman kuliah tuh sering ikut lomba, semua lomba aku ikut. Karena ketika aku ikut lomba, aku tuh kayak mengasah jiwa kompetisi ya, aku pikir gitu. Jadi prinsip aku tuh gini, kalau kita tuh jago nyanyi, cuma jago nyanyi aja, ya udah jago nyanyi aja. Sebatas itu aja. Tapi kalau kamu ikut lomba nyanyi, kita akan bisa mengukur diri kita nih dengan orang lain. Oh dia jago nyanyinya gini nih, aku berada di posisi yang mana? Sehingga kita itu bisa menangkap diri kita dan kita bisa mempelajari apa yang kurang-kurang dari diri kita. Betul. Dan akhirnya aku ikut lomba-lomba yang berbasis pageant karena aku kan sukanya di pageant nih. Aku ikut Duta Bahasa Riau tahun 2012. Menang? Yes, menang juara 3. Wow. Kemudian itu jadi bekal aku dong Oke. untuk ikut pemilihan mahasiswi berprestasi di UNRI. Iya. Kemudian akhirnya kan ikut lomba nih, Terus aku ikut daftar Pujangdara Indragiri Hilir tahun 2014. Menang di sana? Juara 1. Benar. Wow. Kenapa aku bisa juara 1? Karena aku udah ikut lomba-lomba lain. Aku sudah punya pengalaman. Yes, benar. Iya, aku udah tahu nih pasti yang akan dinilai nih poinnya ini nih. Aku udah punya pengalaman. Ikut Pujangdara Indragiri Hilir. Oke. Kemudian udah ikut Pujangdara Inhil, menang juara 1 kan diutus di tingkat provinsi. Gue ikut di Pujangdara Riau 2014, juara 2. Nah. Kemudian dari Riau dikirim untuk Putri Pariwisata Indonesia. Di Putri Pariwisata Indonesia itu dari 38 peserta. Dia 34 provinsi. Tapi DKI Jakarta kan ada 5. Karena kan khusus ini kan. Khusus daerah khusus ya. Benar. Jadi dia ada 5. Jadi total tuh 38 peserta. Dan 38 peserta itu aku masuk di runner up 3 Putri Pariwisata Indonesia. Jadi memang pada waktu itu aku benar-benar kayak yang merasa sangat yes gitu. Karena itu perjuangannya memang tidak mudah, Bang. Artinya kan orang lihat, oh Pipin nih sekarang di mana, oh, gampang kali dapat job ini itu. Artinya nggak segampang dilihat orang. Pipin. Yes, benar. Menjadi Putri Pariwisata itu kan juga butuh persiapan yang matang ya, yang luar biasa. Itu yang akhirnya membentuk image aku sampai dengan sekarang, Bang. Jadi, aku ikut Putri Pariwisata tuh mungkin udah sampai yang nangis-nangis dan pernah nggak di situ kita dari daerah dari yes! ini nggak mungkin bersaing gitu, Bang. Orangnya jadi cantik gitu ya. Aku tuh menginjakan kaki di tempat karantina. Semua kontestan yang lain tuh bener-bener bening putih, rambutnya bagus, tinggi, glowing banget. Terus aku kayak berasa buluk banget lah, Bang, waktu datang, Bang. Aku merasa kayak yang udahlah aku program dari Riau ini cuman ikut meramaikan aja lah gitu. Berarti nggak pernah punya target bakal sampai ke titik 3 besar tadi tuh? Iya awal. Jadi di awal tuh aku kayak udah langsung minder, aku udah langsung kayak drop gitu. Aku kayak yang wah ini bener-bener semua peserta tuh bener-bener stunning, bener-bener yang cantik, yang aduh nggak ngerti lagi deh. Sementara aku kayak tembem, aku kayak merasa buluk gitu, kayak mereka tingginya 175-an gitu, aku kan 165 nih, bener-bener standar minimal banget. Iya betul. Sampai itu kami kan karantinanya tuh hampir sekitar 10 harian lebih. Jadi aku di 3 hari pertama tuh aku nangis. 3 hari pertama nangis? Yes. Apa yang Pipin tangisi itu? Aku merasa tertekan, Bang. Tertekan? Yes, aku kayak merasa tertekan kayak yang orang semuanya benar-benar ini kan memang kontes pageant kan kontes kecantikan, benar. Secara fisik ini memang harus betul-betul bersaing di sana. Betul.
aku merasa beban, aku merasa kayak yang aduh gimana ya gitu. Sampai akhirnya tuh aku nangis, sampai akhirnya aku tuh tau nggak sih kayak aku tuh pernah nangis sambil mandi gitu. Oh, mengelabui diri. Iya. Jadi kan di dalam kamar kan ada berdua. Betul. Berdua. Jadi supaya teman aku nggak tahu, aku nangis sambil keramas. Aku nangis aku bilang gitu. Terus tuh aku sampai kayak nelpon almarhumah mama aku. Aku bilang kayak aku kayaknya nggak bakal bisa nggak bakal bisa masuk 10 besar nih gitu. Aku kayak nggak kuat aku di sini gitu. Karena orang bener-bener yang kayak wow banget lah gitu. Ada pendamping nggak dari kita untuk mendampingi Pipin di sana? Oh enggak, kan kita di sana ini. Memang dilepas sendiri begitu? Maksudnya kita kan di karantina di karantina, nggak boleh ada orang lain official dari masing-masing kabupaten, dari masing-masing provinsi itu nggak ada. Jadi benar-benar kami aja 3 pembantu, tapi ya ada panitianya, panitia chevron. Ketika drop begitu, siapa tempat Pipin untuk ini menenangkan diri, untuk healing lagi gitu? Ya jadi aku kan telepon mama, kemudian aku nangis melepaskan itu di kamar mandi itu. Aku nggak ada cerita sama orang pada waktu itu karena kayak yang ya agak gengsi lah pada waktu itu ya kan. Waktu itu kayak yang kita kalau kita menceritakan itu tuh kayak takutnya jadi omongan panitia kan kayak ini nangis nih ini. Jaga image lah ya. Yes. Aduh, jaga image banget. Namanya dari kompetisi kan. Jadi akhirnya aku udah nangis, aku lepaskan semua beban aku, kayak aku nggak mau mikirin aku masuk berapa besar, jangan Vin gitu kan, enjoy aja nikmatin karantina, step by step gitu. Yes benar, tulus aja sama semua orang, udah kayaknya gitu. Akhirnya aku selama menjalani karantina tuh aku enjoy, aku kayak udah aku nggak usah jadikan beban. Gitu. Kemudian kalau setiap ada kesempatan tuh aku selalu aktif gitu aja. Berapa bulan itu posisinya? Itu karantina itu 10 harian lebih, hampir mau 2 minggu. Dan akhirnya aku masuk 10 besar masuk 5 besar baru 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu. Di situ dan setelah itu aku juga nggak pernah menyangka dan itu heboh ya, heboh banget aku karena sebelumnya Rio belum pernah masuk 5 besar di acara itu bang. Nah jadi itu sebuah salah satu pencapaian yang bisa dikatakan mengubah hidup Pipin lah. Punya target lagi nggak ke depannya yang lebih besar? Di ajang yang ya kita nggak tahu. Kalau untuk ajang sejenis, kalau untuk ajang sejenis sih kan nggak bisa ikut lagi banget, karena kan udah umur ya gitu. Tentu ada yang lebih muda gitu. Iya betul. Paling kedepannya masih di saat ini Vin pengen fokus dulu sih sama karir yang sekarang Vin jalanin ini, sambil Vin juga mencoba untuk sedang ingin juga membangun usaha sampingan, tapi masih ya gitulah biasalah, mana ya yang ini. Masih milih-milih lah gitu. Terima kasih Pipin sudah mau hadir di sini di tengah kesibukan waktunya. Lama sekali ya. Biasa. Terima kasih. Lama sekali ngobrol-ngobrol. Sempat grogi juga ini Pipin nih gitu. Nah, ini kan program bukan mimpi nih. Semua bintang tamu datang kemari kami kasih pertanyaan ini. Kalau seandainya sekarang Pipin dikasih kesempatan untuk bermimpi, dikasih satu pilihan, dan itu akan terkabulkan, Pipin maunya apa gitu. Kalau memang sekarang itu impian itu terwujud, kira-kira Pipin maunya apa? Tunggu. Aku sama suami itu lagi pengen ngebangun bisnis. Pengen lagi membangun bisnis. Ya pengennya sih itu sukses, berhasil. Jadi itu pengennya? Ya selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Pipin!